Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Mutia Fajar Nur Asrul Akbar, Prodi MTP 2C dan IP 2140521 akan mempresentasikan tentang pembangunan tol Trans Sumatera terhadap alih fungsi lahan, pemukiman dan persawahan masyarakat. Alih fungsi di jalan tol Trans Sumatera ini yaitu aslinya disebut dengan konversi lahan, adalah perubahan fungsi untuk seluruh kawasan lahan, dan dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama di dalam mata pencarian masyarakat yang ada di sekitaran daerah jalan tol tersebut. Tanah atau lahan merupakan sumber daya alam seperti air, udara, pohon, dan binatang, dan segala sesuatu yang ada di atas ataupun di bawah permukaan tanah tersebut yang menghasilkan produk. Menurut Marshall, tanah berarti material dan kekuatan yang diberikan oleh alam secara maksimal untuk membantu manusia, termasuk tanah dan air. Udara, cahaya, dan panas. Kegiatan pembangunan di bidang keagraриan dapat dibagi dua, yaitu pembangunan tata guna lahan dan tata agraris, yang bertujuan agar lahan digunakan secara sesuai dengan kemampuan sifat fisik tanah berbagai kegiatan pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dan kelestarian lingkungan. Tujuan yang kedua di bidang keagrarian yaitu menjamin penguasaan dan pemilikan tanah serta pengalihan hak atas tanah. Salah satu kelebihan tanah, atau dengan kata lain yaitu perawatan dalam pemilikan tanah. Pemerataan pemilikan lahan disertai jaminan kejelasan struktur lahan, disertai jaminan kejelasan status lahan seharusnya dimasukkan pula dalam rencana perataan ruang wilayah di daerah. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan atau proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian yang terjadi disebabkan oleh faktor. Ada 3 faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi sawah, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor kebijakan. Yang pertama disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan. Yang kedua, faktor internal, lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Yang ketiga, faktor kebijakan, yaitu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Selanjutnya, dasar hukum alih fungsi lahan pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Pertanian dengan berkelanjutan. Pada dasarnya melarang alih fungsi lahan pertanian, akan tetapi apabila kepentingan umum menghendaki alih fungsi lahan tersebut diperkenankan dengan persyaratan dilakukan kajian kelayak strategis disusun rencana alih fungsi lahan disebabkan kepemilikan haknya pemilik. Dalam pasal lain juga disebutkan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta, stasiun kereta, dan fasilitas operasi kereta api. Sedangkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat harus diwujudkan pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedikit dari saya, beritahu aku maka akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libatkan aku maka aku akan belajar. Kata-kata dari Benjamin Franklin. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.